Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Injil Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini, Tuhan mengenalmu. Kalau hanya dengan melihat seseorang tentu kita belum bisa mengenal seseorang itu. Apalagi tentang isi hatinya, sifat dan perilakunya sungguh tidak mungkin dapat dikenal. Bahkan ketika kita sudah lama dan sering berjumpa dengan seseorang, belum juga kita bisa mengenalnya. Namun setelah berinteraksi dalam waktu yang cukup lama, mungkin kita bisa mengenalnya, baik karakternya ataupun sifat-sifatnya. Tetapi pengenalan kita akan dia tidak pernah sempurna. Sebab pengetahuan seseorang sangat terbatas untuk mengetahui tentang sesuatu yang ada, termasuk untuk mengenal satu dengan yang lain. Sehingga tidak jarang terjadi salah paham di antara satu dengan yang lain. Namun Tuhan Yesus mengenal kita dengan baik dan sempurna. Seluruh keberadaan kita, entah sedang di mana kita berada, entah apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan, entah ada kepalsuan di dalam diri kita atau tidak, semuanya itu diketahuinya, sebab Dia Maha Tahu dan mengenal semua orang. Baginya tidak ada yang tersembunyi. Bahkan ketika kita dalam kandungan ibu, Dia sudah mengenal kita. Seperti yang dituliskan dalam epistel minggu ini, Mazmur 129 ayat 1 sampai 12. Dalam nas khotbah diberitakan kepada kita tentang seorang yang bernama Nathanael yang sudah dilihat Yesus di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilnya. Dengan hanya melihat, Yesus sudah mengenalnya. Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Perkataan ini sangat menakjubkan Nathanael, sehingga ia membuat sebuah pengakuan bahwa Yesuslah Rabi, anak Allah dan Raja Israel. Perjumpaan Yesus dengan Nathanael tentu bukanlah suatu kebetulan, tetapi merupakan bagian dari misi Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus meneguhkan hati Nathanael untuk mengikutinya, memberitakan kabar baik. Nathanael yang masih ragu dengan berita yang didengarnya dari Filipus, diteguhkan Yesus dengan akan memperlihatkan kepadanya hal-hal yang lebih besar lagi, sehingga ia semakin yakin untuk mengikut Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Nathanael, orang yang di dalam dirinya tidak ada kepalsuan itu, mendapatkan tanggapan yang sangat mengagumkan dari Tuhan Yesus. Yesus tidak marah padanya atas keraguannya, tetapi sebaliknya Yesus mau memperlihatkan
sesuatu yang lebih besar dari apa yang sudah ia lihat dan dengar saat ia bertemu dengan Yesus. Ini berbanding terbalik dengan sikap Yesus terhadap orang-orang Farisi dan guru-guru agama yang menurut Yesus banyak mengandung kepalsuan di dalam dirinya. Yesus seringkali mengecam orang-orang ini dengan menyebutnya orang-orang munafik. Mereka digambarkan seperti ular beludak dan seperti kuburan yang dicat putih dari luar, tetapi di dalam penuh dengan tulang belulang. Yesus memperlihatkan keberadaan mereka yang sesungguhnya, sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Sekalipun mereka berkata-kata bahkan mengajar tentang hukum Taurat, tetapi Yesus berkata mereka adalah orang-orang munafik. Pertemuan orang-orang Farisi dengan Yesus tidak membawa kebahagiaan bagi mereka, tetapi ketersinggungan, dan akhirnya mengakibatkan kebencian mereka kepada Yesus. Kebencian orang-orang inilah nanti penyebab Yesus menderita, disalibkan dan mati. Sekali lagi, Yesus tidak pernah salah memahami seseorang, sebab ia mengenal semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merenungkan sejenak. Orang seperti apakah kita ini di hadapannya? Kristen sejatikah yang tidak ditemui kepalsuan di dalamnya? Atau orang Kristen yang di dalamnya ditemui banyak kepalsuan? Berbahagianya orang-orang Kristen sejati yang tidak ditemui kepalsuan di dalamnya. Sebab Yesus menyukai orang yang seperti ini. Bahkan hendak memperlihatkan kebesarannya kepada orang-orang yang di dalam dirinya tidak ditemui kepalsuan. Orang yang perkataannya sama dengan apa yang di hatinya. Orang yang berkata ya jika ya, dan yang berkata tidak jika tidak. Yang mengatakan keraguannya dengan terang jika sedang ragu, seperti Nathanael, yang meragukan tentang sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Yang tidak mengeraskan hatinya, atau mempertahankan pendapatnya dan pemikirannya. Sekalipun ia meragukan hal itu, ia tetap mau mengikut Filipus untuk bertemu dengan Yesus. Hingga ia benar-benar mempercayainya, mengikutinya, dan melihat kebesaran-kebesarannya. Tapi jika kepalsuan ditemui di dalam diri, bertobatlah. Tinggalkanlah segala kepalsuan itu. Tinggalkan segala bentuk pernyataan yang samar-samar atau abu-abu, atau perkataan-perkataan yang mengandung dusta. Jangan katakan ya, jikalau tidak. Jangan katakan tidak kalau ya. Atau jangan katakan manis kalau pahit, atau pahit kalau manis. Dan menangislah jika bersedih. Jangan tersenyum menutup-nutupinya, sebab semua itu adalah bentuk kepalsuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang kita menangis atau menyuruh kita tersenyum jika sedang bersedih. Kalau dalam perkara kecil seperti itu pun saudara palsu, apalagi dalam perkara-perkara lainnya, dapat dipastikan saudara banyak menyimpan kepalsuan. Jadilah orang Kristen sejati yang tidak ditemui kepalsuan di dalamnya. Katakanlah dengan terang jika masih ragu, tapi jangan keraskan hati. Dan dengarkan apa yang diperkatakan Tuhan lewat firman-Nya tentang diri kita. Sebab Ia mengenal kita. Amin.